Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang atof ya. Jadi tentang atof. Atof itu adalah kira-kira dia termasuk salah satu dari tawabe atau lafadz yang mengikuti pada lafadz yang lain ya. Jadi yang i'rabnya itu perubahan i'rabnya adalah karena dia mengikuti pada lafadz lain. Nah, jadi nanti ada istilahnya maktuf, ada istilahnya maktuf alaih yang akan dijelaskan nanti di bawah kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Atof sendiri itu terbagi menjadi dua macam. Satu yang pertama adalah disebut dengan atof nasak, yaitu kira-kira nanti definisinya atof yang di situ menggunakan perantara salah satu huruf atof. Ya, ini terdapat huruf atof. Nah, huruf atof itu nanti ada 10, diantaranya adalah wa yang bermakna dan ya. Bermakna dan. Wa sendiri dalam bahasa Arab itu ada banyak ya. Jadi ada wa yang bermakna dan, ada wa yang bahkan tidak perlu diartikan seperti wa yang berlaku isti'naf atau sebagai permulaan itu tidak perlu diartikan. Nah, kalau wa yang bermakna atop itu adalah yang bermakna dan. Nah, jadi di sini ada lafadz amrun ikut kepada lafadz zaidun. Artinya lafadz zaidun dibaca rofa, lafadz amrun juga ikut dibaca rofa karena lafadz amrun ini atof kepada lafadz zaidun. Atofnya menggunakan perantara huruf wawu sehingga disebut sebagai kelompok atof nasak. Jadi atof nasak. Oke, nah kemudian pembagian atof yang kedua adalah atof bayan. Oke, pertama-tama di sini kita akan membahas lebih dalam dulu tentang atof bayan, baru nanti atof nasak di bawah. Nah, atof bayan, atof itu ikut kepada lafadz sebelumnya ya, begitu. Nah, kalau atof bayan itu ikutnya dalam 4 dari 10. Sama dengan naat kemarin ya. Jadi dari 4 dari 10 hal. Yang pertama misalkan kemarin i'rab ya. I'rab itu mencakup 3 i'rab kan. Jadi ada rofa, nasab, jer, jazm. Rofa, nasab, jer, jazm tidak ada ya karena ini tentang kalimat isim. Oke, kemudian yang kedua adalah tentang ma'rifat dan nakirohnya berarti 2. Kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga adalah tentang mudzakkar dan muannasnya ya. Mudzakkar dan muannasnya ini 2. Kemudian yang keempat adalah tentang ifrad ya, mufrad, tasniyah, jamaknya ya. Mufrad, tasniyah dan jamak itu ada 3. 3, 2, 3 totalnya 10. Nah, jadi ikut dari 4 dalam 10. Jadi 1, 2, 3, 4 yang dari 10 totalnya semuanya adalah 10. Jadi atof bayan itu nanti sampean harus mencocokkan secara i'rabnya harus cocok, rofa ketemu rofa, nasab ketemu nasab dan seterusnya. Ma'rifat dan nakirohnya harus cocok, mudzakkar muannas, ifrad tasniyah dan jamaknya. Nah, definisi dari atof bayan adalah sendiri ini tabiun jamidun. Jadi dia adalah berupa isim jamid ya. Jadi atof bayan itu berupa isim jamid. Yushbihu an-na'tana, perannya atof bayan itu adalah mirip dengan na'at. Ya, perannya mirip dengan na'at. Dalam arti apa? Dalam arti yakshifu anil muradi. Jadi dia itu mengungkap dari apa yang dikehendaki. Wayanzilu minal madbu'i wayunzilu minal madbu'i manzilatal kalimah al muwaddahah. Muwaddihah ya. Jadi wayunzilu minal madbu'i manzilatal kalimah al muwaddihah, kalimah yang menjelaskan li kalimatin ghoribatin qablaha, pada kalimat yang masih gharib sebelumnya. Jadi begini, contohkan saja langsung. Aksama bersumpah billahi dengan Allah, Abu Hafsin, siapa Abu Hafs, Umaru, yaitu Umar. Nah, di sini Umar adalah merupakan maktuf. Ya, merupakan maktuf yang di sini atofnya adalah atof bayan. Jadi di sini adalah atof bayan. Ini contoh atof bayan. Nah, maktufnya adalah lafadz Umaru. Kemudian maktuf alaihnya adalah lafadz Abu Hafsin. Maktufnya adalah Umaru dan maktuf alaihnya adalah Abu Hafsin. Dan satu lagi yang perlu diketahui, atof bayan itu tidak menggunakan perantara huruf atof. Kalau atof nasak tadi menggunakan perantara huruf atof, tapi kalau atof bayan tidak ada huruf atof. Nah, Umaru ini maktuf diatofkan kepada lafadz Abu Hafsin.
posisi umaru di sini atau fungsi dari umaru di sini adalah seperti naat. Fungsi naat itu adalah salah satunya adalah taudih gitu kan ya. Jadi dia adalah menjelaskan sesuatu yang yang masih samar atau masih nggak jelas dari lafadz sebelumnya. Nah, maka umaru di sini adalah menjelaskan bahwasanya Abu Hafs di sini yang dimaksud adalah Umar, begitu kira-kira. Jadi berfungsi untuk menjelaskan menjelaskan pada lafadz yang diikutinya, begitu kira-kira. Jadi secara fungsi mirip naat. Nah, tapi dalam pentarkipannya ini ada sebuah kaidah. Kullu majaza ayyakuna atfa bayanin, setiap sesuatu yang boleh dijadikan ataf bayan, jaza ayyakuna badalal kul min kul. Jadi setiap sesuatu yang boleh dijadikan ataf bayan, maka dia boleh dijadikan badal kul min kul, gitu ya. Maka dia boleh dijadikan badal kul min kul. Dalam hal ini beberapa ulama sedikit membedakan ya. Kalau ataf bayan misalkan matbu atau lafadz yang diikuti, sebut saja matbu ya, kita pakai istilah matbu. Kalau dalam ataf bayan, matbu'nya tidak boleh lebih makrifat daripada tabe. Jadi tabe ini harus lebih makrifat daripada matbu, gitu ya. Jadi ketika menjadi ataf bayan, tabe harus lebih makrifat daripada matbu. Sedangkan dalam badal tidak. Jadi dalam badal tidak ada syarat seperti itu. Kenapa kok begitu? Kenapa tabe harus lebih makrifat daripada matbu? Karena tadi di sini ya, dari fungsi ini tadi. Artinya apa? Nah, ataf bayan itu punya fungsi menjelaskan ya, menjelaskan taudih tadi itu. Sehingga ketika dia berfungsi menjelaskan, maka dia harus lebih makrifat daripada matbu'nya. Ya, contohkan misalkan tadi dalam lafadz ini, dalam contoh aqsama billahi Abu Hafsin Umaru. Abu Hafs sebagai ma'tuf alaih atau sebagai matbu'nya, matbu'un, lafadz yang diikuti, dia adalah sebagai nama alam kunyah. Nah, sedangkan Umar adalah sebagai alam asma atau nama asma, gitu ya. Nah, sehingga posisi alam asma dan alam kunyah itu lebih makrifatan atau lebih kuat posisinya alam asma. Jadi sehingga di dalam contoh aqsama billahi Abu Hafsin Umaru, di sini dia ditarkib sebagai ataf bayan, begitu kira-kira. Ya, oke. Kalau misalkan ada contoh misalkan ja'a hadar rojul. Ya, ini sebenarnya adalah dia isim isyarah dan musyar ilaih. Ja'a hada ini sebagai isim isyarah, ar-rajul ini adalah sebagai musyar ilaihnya. Nah, datang laki-laki ini. Ar-rajul hada ini karena menjadi fa'il, dia mahal rofa. Ar-rajul ini dia dibaca rofa juga, ya. Dan ar-rajul dibaca rofa, ini sebagian orang mengi'robinya ar-rajul dibaca rofa karena menjadi musyar ilaihnya hada, begitu kadang-kadang. Tapi musyar ilaih itu adalah bukan sebuah tarkib. Sehingga ada beberapa orang yang mengatakan ar-rajul ini dibaca rofanya adalah karena dia menjadi ataf bayan daripada lafadz hada. Sebagian yang lain yang tidak menerima ar-rajul untuk dijadikan ataf bayan, mereka menjadikan ar-rajul sebagai badal daripada hada. Kenapa tidak menerima kalau ar-rajul ini dijadikan ataf bayan? Adalah karena alasan yang tadi, yakni segi kemakrifatan hada dengan kemakrifatannya ar-rajul itu berbeda. Hada adalah isim isyarah, ya, hada adalah isim isyarah yang tentu kita ketahui isim isyarah itu lebih makrifat daripada isim yang dimasuki oleh al. Ya, kalau ar-rajul di sini kan makrifatnya hanya karena isim yang dimasuki al. Nah, dalam urutan isim makrifat itu kan yang pertama adalah isim domir, kemudian isim alam, kemudian isim isyarah. Nah, isim isyarah di nomor 3, baru isim mausul, kemudianlah nomor 5 adalah isim yang dimasuki oleh al. Nah, jadi sisi atau tingkat kemakrifatannya lebih makrifatan matbu'nya atau lebih makrifatan lafadz hada. Sehingga dengan alasan ini, yakni ar-rajul itu kalah makrifat daripada matbu'nya, mereka tidak menerima kalau ar-rajul ditarkib sebagai ataf bayan, ya.
Intinya atof bayan itu berlaku atau berfungsi taudih sebagaimana naat, sehingga beberapa orang mensyaratkan dia harus lebih makrifat daripada matbu'nya atau daripada ma'tuf alaihnya. Oke, tapi yang jelas kita bisa saja mengikuti kaidah ini, segala sesuatu yang bisa ditarkib sebagai atof bayan maka dia bisa ditarkib juga sebagai badal kul min kul. Oke, lanjut. Kemudian atof nasak. Pembagian yang kedua adalah kita selesai di atof bayan ya. Kemudian pembagian yang kedua dari atof adalah atof nasak. Atau juga disebut sebagai al-atfu bil harfi, karena di sini ada perantara huruf atof ya. Jadi antara maktuf dan maktuf alaihnya nanti ada perantara huruf atof. Nah, kalau tadi atof bayan ikut dalam 4 dari 10. Nah, kalau dalam atof nasak, dia hanya ikut dalam segi i'rabnya saja. Jadi dia hanya ikut dalam segi i'rabnya saja. Definisi atof nasak ya, tabiun yutawasatu bainahu wa baina matbu'ihi harfun min ahrufil atof. Sebuah tabe yang digunakan perantara atau yang ditengahi oleh huruf atof ya, dalam dalam fungsi untuk mengikutkan maktuf kepada maktuf alaih. Intinya maktuf yang ikut pada maktuf alaih dengan menggunakan perantara huruf atof, kira-kira definisinya seperti itu. Contoh misalkan ja'a aliyun wa khalidun. Aliyun ini adalah sebagai maktuf alaih. Ingat ya, maktuf alaih, istilah ini ingat. Maktuf alaih itu yang diatofi. Kemudian khalidun adalah sebagai maktuf ya, khalidun sebagai maktufnya. Lah huruf wa di sini adalah sebagai huruf atofnya. Maka khalidun karena diatofkan kepada aliyun, dia pun diirobi yang sama sebagaimana aliyun. Aliyun dibaca rofa, khalidun pun juga dibaca rofa. Oke, nah contoh yang kedua, akrom tu saya memuliakan Sa'id dan Sa'id, thumma saliman kemudian salim. Nah, Sa'id ini sebagai maktuf alaih ya, sebagai maktuf alaih. Kemudian salim di sini sebagai maktuf. Nah, sedangkan summa ini adalah sebagai huruf atofnya. Karena Sa'id dibaca nasab, maka salim juga dibaca nasab. Ikut dalam segi i'rabnya karena ini adalah atof nasak. Oke, tadi kita menyebut ada huruf-huruf atof ya, min ahrufil atfi. Maka sekarang huruf atof itu totalnya ada 10 ya, yang dikumpulkan dalam sebuah bait nadom, bil wawi wal fa'au wa am wa summa hatta wa bal wala walakin imma. Jadi yang pertama adalah wawu, kemudian fa, kemudian au, am, summa, hatta, bal, lakin dan imma. Totalnya ada 10 ya, kalian bisa menadumkannya atau menghafalkannya dengan cara menadumkan ini ya, bil wawi wal fa'au wa am wa summa hatta wa bal wala walakin imma. Jadi kalian bisa menggunakan lagu apa saja terserah. Oke, selanjutnya di sini ada sedikit contoh ya. Ada atful ismi alal ismi, jadi mengatofkan isim kepada isim ya, boleh isim pada isim. Contoh Zaidun wa Amrun, Zaid sebagai ma'tuf alaih, Amar sebagai ma'tufnya dibaca rofa, wa Abu sebagai huruf atofnya. Nah, ada juga atof itu bisa mengatofkan fi'il kepada fi'il ya. Contoh misalkan sawaun alaihim aang dartahum am lam tung dirhum. Nah, di sini ada lafaz aang dartahum ini sebagai maktuf alaihnya, dan kemudian lafaz lam tung dirhum ini sebagai maktufnya. Nah, ini fi'il madhi, yang ini fi'il mudhari, dan ini diatofkan dengan menggunakan huruf atof am ya. Diatofkan dengan menggunakan huruf atof am. Kalau dalam kalimat fi'il kita tidak membicarakan i'rabnya ya, karena kalimat fi'il itu mabni kan ya, apalagi di sini adalah fi'il madhi, dan kalimat fi'il perubahan i'rabnya yang fi'il mudhari itu pun tidak dipengaruhi oleh tarkib, tapi dipengaruhi oleh amil nawasib atau amil jawazim, begitu kira-kira. Jadi perubahan, ingat ya, perubahan i'rab dalam fi'il mudhari itu tidak dipengaruhi oleh tarkib, tidak dipengaruhi oleh dia lebih dipengaruhi hanya oleh amil nawasib atau amil jawazim. Intinya dia perubahan i'rabnya dibaca nasab atau dibaca jazm ataupun dibaca rofa ya, tergantung ada amil nawasib atau amil jawazim di sana. Oke, berikutnya selanjutnya. Wa in ala dhamiri raf'in muttasil ataf tafafsil bi dhamiril munfasil. Jadi apabila ada dhamir muttasil rafa ya,
kemudian dia mau diatofi, maka dhamir tersebut harus dipisah dengan menggunakan dhamir munfasil dulu. Nah, contoh misalkan di sini, ya Adam uskun, ya Adam, wahai Adam, uskun. Uskun, tinggallah kamu, ya, tinggallah kamu. Uskun ini adalah fi'il amar, ya, fi'il amar hadir, ya, sehingga dia menyimpan dhamir anta secara wajib, ya. Jadi dia menyimpan dhamir anta secara wajib, mustatir wujuban. Jadi ada kamu di dalam uskun yang tersimpan. Kamu yang tersimpan ini hukumnya wajib. Wajib itu artinya apa? Artinya tempatnya kamu tidak bisa digantikan oleh isim dhohir. Ya, itu yang dimaksud dengan tersimpan secara wajib. Ya, tersimpan secara wajib itu tempatnya tidak bisa digantikan oleh isim dhohir, tidak bisa ditampakkan. Sehingga ketika ada lafadz anta setelah fi'il amar hadir, ya, setelah fi'il amar hadir ada lafadz anta, maka lafadz anta ini bukan sebagai fa'ilnya fi'il amar tersebut. Karena fa'ilnya fi'il amar hadir itu tersimpan secara wajib. Fa'ilnya adalah tetap anta atau kamu yang tersimpan ini. Nah, anta yang ditampakkan ini adalah berlaku sebagai taukid, ya. Nanti kita bahas lebih detailnya ini sebagai taukid. Nah, kenapa di sini dimunculkan anta? Karena akan diatofi oleh lafadz zaujuka. Jadi zaujuka ini maunya adalah atof kepada kamu yang tersimpan ini tadi, ya. Tapi ada kaidah ini tadi, wa in ala dhamiri raf'in muttasil atof tafafsil bi dhamiril munfasil. Jika ada dhamir rafa' muttasil yang mau diatofi, maka harus dimunculkan dhamir munfasilnya. Jadi dimunculkanlah dhamir munfasil anta, ya. Ini yang berlaku sebagai taukid kepada dhamir yang tersimpan sebagai fa'ilnya fi'il amar hadir ini tadi. Nah, kemudian wa zaujuka ini baru diatofkan kepada lafadz anta. Jadi maunya itu atofnya adalah kepada lafadz kamu yang tersimpan ini tadi. Tapi karena tidak bisa, maka dimunculkan anta dhamir munfasil, dan zaujuka diatofkan kepada dhamir munfasil anta yang dimunculkan ini tadi, ya. Jadi anta yang muncul itu sebagai taukid, fa'ilnya uskun tetap berupa anta yang tersimpan secara wajib. Tersimpan secara wajib itu artinya adalah tempatnya, ya, tempatnya tidak bisa digantikan oleh isim dhohir atau ditampakkan, ya, isim dhohir atau isim yang tampak gitu, ya. Oke, ya, kalau anta di sini bukan isim dhohir, ya, tapi ini adalah posisinya tampak, ngoten kira-kira. Oke, selanjutnya ini ada beberapa contoh dan begini. Huruf ataf yang tadi totalnya ada 10 itu terbagi menjadi 2, ya. Ada 1. Yang pertama adalah huruf ataf yang berfungsi menggabungkan atau mengumpulkan antara maktuf dan maktuf alaih. Tasyrikul maktufi, menyekutukan maktuf ma'al maktufi alaih lafdun wa maknan. Yang di situ itu mengumpulkan atau menyekutukan maktuf dengan maktuf alaihnya secara lafdun wa maknan. Artinya apa? Secara lafdun itu maksudnya jelas, secara i'rabnya diikutkan, wa hukman, dan juga secara hukumnya dia juga diikutkan. Nah, contoh misalkan wawu, yaitu huruf wawu, fa, au, am, ya. Au dan am ini berlaku tasyrikul maktuf ma'al maktuf alaih bila tidak bermakna idrob. Kalau bermakna idrob, maka nanti dia tidak tasyrikul maktuf ma'al maktuf alaih. Idrob itu tetapi lah gitu, ya, terjemahnya itu kira-kira tetapi. Nah, kalau misalkan ketika au dan am ini bermakna atau, maka dia masuk kelompok yang pertama, masuk kelompok tasyrikul maktuf ma'al maktuf alaih lafdun wa ma'nan. Kemudian suma, kemudian hatta, kemudian imma. Oke, penjelasannya begini. Maksudnya i'roban wa hukman itu bagaimana? I'roban jelas, ya. Uhibbu, saya mencintai Zaid dan Zaid, wa amron dan amar, ya. Secara i'robnya jelas. Artinya dua-duanya dibaca nasab, ya, ikut. Nah, kemudian secara hukman itu artinya begini. Zaid ini terkena hukum uhibbu, ya, terkena hukum uhibbu. Jadi dia yang dicintai itu adalah Zaid. Lah, maka amar juga terkena hukum uhibbu juga.
Jadi secara hukman uhibbu yang mengenai Zaid juga mengenai Amr. Nah, itu yang dimaksud dengan terkena lafdun wa maknan atau terkena secara i'roban wa hukman. Yang dimaksud hukman itu hukum yang terjadi pada maktuf alaih juga terjadi kepada maktuf. Oke, contoh yang kedua, akal tuh saya makan asama kata ikan ya. Oke, di sini sebagai maktuf alaih yang diikuti. Oke, hatta roksaha sehingga kepalanya. Nah, ini adalah kelompok hatta, atofnya menggunakan hatta, yaitu kelompok yang pertama tasyrikul ma'tuf ma'al ma'tuf alaih lafdun wa ma'nan. Secara lafaz asama kata dibaca nasab menjadi maf'ul bihnya akal tu. Hatta roksaha juga dibaca nasab roksa. Nah, hanya adalah dhamir yang kembali pada asamaka. Nah, oke, secara lafdonya sudah beres. Kemudian secara hukman akal tuh saya makan asama kata ikan. Berarti ikannya dimakan. Oke, ikannya dimakan. Memakan ini terkena pada lafat atau mengenai pada lafat asamaka dan juga mengenai pada roksaha, sehingga di sini roksanya ikut dimakan. Anggaplah ini ikan ya, saya menggambar ikan ya. Oke, ini kepalanya ikan. Maka yang dimakan ini adalah badan semua sampai kepalanya juga ikut dimakan, begitu. Ya. Ya, contoh yang lain misalkan yang menggunakan sama kayak misalkan yamutu meninggal, mati, anasu ya, anasu manusia, hatal ambiya ya, hatal ambiya. Yamutu meninggal, anasu siapa manusia, hatal ambiya'u sehingga para nabi. Jadi anasu meninggal ini sebagai maktuf alaih dan ambiya sebagai maktufnya, hatta sebagai huruf atofnya. Hukum yang terjadi pada anasu yakni hukum mati ini juga terjadi pada nabi. Artinya nabi di sini juga mati juga, meninggal juga. Nah, jadi tasyrikul ma'tuf ma'al ma'tuf alaih lafdun wa ma'nan. Lafdun itu berarti i'robnya sama-sama dibaca rofa, sama-sama dibaca nasab dan seterusnya. Wa hukman atau wa ma'nan itu artinya apa? Hukum yang terjadi kepada ma'tuf alaih juga terjadi kepada ma'tufnya. Begitu kira-kira. Oke. Nah, berikutnya pembagian yang kedua adalah kelompok tasyrikul ma'tuf ma'al ma'tuf alaih lafdun la maknan. Jadi dia menyekutukan atau bersekutu antara ma'tuf dan ma'tuf alaih itu dalam segi lafadznya, tidak dalam segi maknanya. Artinya secara i'rob mereka sama, tapi kalau secara hukum tidak. Yaitu bal, la, lakin. Bal bermakna tetapi, la bermakna tidak, lakin bermakna tetapi. Contoh misalkan makoma tidak berdiri, bakrun siapa bakar, bal zaidun tetapi zaid. Jadi hukum tidak berdiri, ini berlaku pada bakar tapi tidak berlaku pada zaid ya. Artinya bakar tidak berdiri, nah kalau zaid berdiri. Begitu ya. Jadi bakar tidak berdiri tapi kalau zaid berdiri, sehingga secara maknan atau secara hukum ya ini beda antara maktuf dan maktuf alaihnya. Atau contoh yang lain, koma zaitun, koma berdiri zaitun siapa zaid, la bakrun tidak bakar. Berarti hukum koma ini hanya kena pada zaid tapi tidak kena pada bakar. Yang berdiri adalah zaid, bakar tidak berdiri. Nah, itu ya kira-kira. Pembagiannya ada dua, ada yang menyekutukan antara maktuf dan maktuf alaih secara lafdun wa maknan, yakni secara i'rob dan secara hukumnya. Ada yang menyekutukan maktuf dan maktuf alaih hanya secara lafdun saja, maknannya tidak. Artinya hanya dalam i'robnya saja, dalam hukumnya tidak. Oke, berikutnya ma'ani ahrufil atfi. Jadi makna-makna daripada huruf atof, yakni huruf atof yang ada 10 tadi itu punya beberapa makna. Begini penjelasannya. Yang pertama, huruf atof wawu. Huruf atof wawu itu maknanya adalah limutlaqil jam'i, la tufidu tartiban wala taktiban. Artinya begini, ketika saya mengucapkan ja'a zaidun wa amrun, saya menginformasikan bahwa Zaid ini datang dan juga Amar juga datang. Zaid dan Amar datang. Saya tidak menginformasikan tentang
apakah mereka datang berurutan atau mereka datang itu beriringan begitu ya kira-kira, ataupun mereka datangnya bersama-sama, ataupun mereka datangnya dengan, saya tidak menginformasikan tentang itu semua, bagaimana cara mereka datang. Saya hanya menginformasikan intinya Zaid dan Amar datang, hanya itu tadi saja. Jadi Zaid dan Amar datang. Tentang cara datangnya, apakah urut, apakah ada jeda dan lain-lain, itu tidak saya informasikan karena saya di sini menggunakan huruf athof wawu yang berfaedah limutlaqil jam'i. Jadi intinya saya hanya ngomong Zaid dan Amar datang. Bagaimana cara datangnya saya tidak membahas itu. Nah, kira-kira limutlaqil jam'i itu seperti itu. Jadi dia hanya menginformasikan intinya Zaid dan Amar datang. Berbeda dengan saat menggunakan fa. Menggunakan fa di sini adalah berfaedah litartibi wa ta'tibi bila muhlatin. Artinya ketika ada contoh jaa Zaidun, kemudian fa amrun ya, jaa Zaidun fa amrun. Zaid ya sebagai ma'tuf alaih, amrun sebagai ma'tuf. Huruf atofnya menggunakan fa. Maka di sini saya menginformasikan bahwa Zaid dan Amar datang dengan cara tartib bila muhlatin, dengan cara beriringan ya, Zaid dulu yang datang pertama, baru kemudian Amar yang datang kedua secara tertib, dan tertibnya itu bila muhlatin, artinya dengan tanpa jarak yang lama. Jadi di sini ketika saya menggunakan huruf athof fa, saya ingin menginformasikan atau menekankan adanya tertib dalam kedatangan mereka ya, adanya tertib dalam kedatangan mereka, urut tertib yang bila muhlatin, yang dengan tanpa jeda yang lama begitu kira-kira. Jadi saya ingin menekankan tentang tertib bila muhlatin tadi. Nah, kemudian kalau saya menggunakan lafadz summa, misalkan jaa Zaidun summa amrun ya, jaa datang, Zaidun siapa, Zaid, summa amrun kemudian Amar. Di sini saya menggunakan huruf athof summa. Maka di sini saya ingin menekankan informasi tentang tartib yang bimuhlatin ya, tartib yang tarohi istilahnya ya, tartib yang ada jedanya, yang ada jedanya. Artinya antara kedatangan Zaid dan Amar itu tertib urut ya, dan urutnya itu berjeda. Urutnya itu berjeda. Kalau tadi saat menggunakan fa, maka di sini saya menekankan kedatangan Zaid dan Amar itu urut, tapi urut tanpa jeda. Kalau menggunakan summa, maka saya ingin menekankan bahwasanya kedatangan Zaid dan Amar itu urut dan berjeda, yakni urut yang tarohi. Nah, kalau dalam penggunaan jaa Zaidun wa amrun, ya bahkan seandainya di situ kedatangannya adalah Amar dulu, saya tidak mempedulikan itu. Intinya Zaid dan Amar datang, ya. Meskipun yang datang Amar dulu, ya sah-sah saja menggunakan contoh Zaidun wa amrun karena di sini pakai wa. Tapi kalau ternyata di situ yang datang adalah Zaid dulu, ya, dan saya ingin misalkan gini, sorry ya, kalau ternyata yang datang adalah Amar dulu, ya misalkan ya dalam contoh yang kedua ini ternyata yang datang adalah Amar dulu, terus saya menggunakan huruf fa, maka tidak boleh, karena huruf fa itu ya menandakan adanya tertib, berarti maktuf alaihnya yang datang dulu, bukan kok Amar begitu ya. Oke, nah kemudian summa selanjutnya yang keempat ya, yang keempat adalah lafadz hatta atau huruf athof hatta. Huruf athof hatta itu apa ya? Tadi tasyrikul ma'tuf ma'al ma'tuf alaih. Nah, sedikit catatan. Jadi athof menggunakan huruf hatta ini adalah sedikit, jadi jarang. Tidak sebanyak menggunakan wawu, fa dan summa dan lain-lain. Dan athof menggunakan hatta ini ada beberapa syarat. Dan perlu diingat juga catatan, hatta itu ada yang berlaku huruf jer ya, ada yang berlaku huruf jer, ada yang berlaku istiknaf ya. Ada bahkan hatta itu yang berlaku amil nawasib ya. Jadi yang berlaku amil nawasib. Nah, tapi kalau amil nawasib itu menasobkan fi'il mudhari ya. Jadi dia tidak masuk pada isim karena amil nawasib itu hanya pada fi'il mudhari. Nah, athof menggunakan hatta itu adalah sedikit. Jadi nanti yang banyak hatta itu malah berlaku huruf jer.
Kalau mau mengatofkan dengan menggunakan hatta, maka ada beberapa syarat. Yang pertama adalah maktufnya itu berupa isim dohir, jadi tidak boleh berupa isim domir. Terus yang kedua adalah maktuf itu merupakan sebagian juz daripada maktuf alaih ya. Tadi misalkan akal tu ya asama kata saya makan ikan, hatta roksaha saya makan ikan sampai kepalanya ikan itu adalah merupakan juz atau merupakan sebagian daripada ikan. Atau mata tadi yamutu annasu hatal ambiya ya, hatal ambiya manusia mati hatal ambiya ya. Ambiya sebagai maktuf ini juga merupakan sebagian daripada anas ya. Oke. Nah, huruf ataf yang berikutnya adalah huruf ataf au. In waqa'at ba'da tolab. Jadi au ini ada dua kira-kira. Yang pertama dia jatuh setelah tolab. Tolab itu berarti kira-kira kalau tolab itu berarti kira-kira adalah fi'il amar gitu ya. Fi'il amar atau fi'il nahi. Ingat, tolab itu meminta melakukan pekerjaan atau meminta meninggalkan pekerjaan. Ketika dia au itu jatuh setelah fi'il tolab, maka dia bermakna 1 takhir, 2 bermakna ibahah, 3 bermakna idhab. Bermakna takhir itu artinya apa? Dia boleh memilih. Harus memilih. Dia harus memilih. Artinya apa? Takhir itu maktuf ya, dan maktuf alaih. Maktuf dan maktuf alaih tidak bisa dikumpulkan. Jadi maktuf dan maktuf alaih tidak bisa dikumpulkan. Tidak boleh dipilih dua-duanya. Harus milih satu. Contoh misalkan tazawwaj, nikahilah Hindan, Hindun au ukhtaha atau saudarinya Hindun. Ya kan kita tahu menikahi seorang perempuan bersaudara ya kakak beradik itu ya, perempuan itu tidak boleh dua-duanya dinikahi. Kan harus dinikahi salah satunya saja. Kalau nikahi Hindun ya Hindunnya saja, saudarinya jangan. Kalau mau menikahi saudarinya saja maka Hindun jangan dinikahi. Jadi takhir itu adalah harus memilih salah satunya saja, tidak boleh dua-duanya. Oke, contoh yang makna yang kedua dari au ketika jatuh setelah fi'il tolab adalah bermakna ibahah. Kalau ibahah itu artinya adalah antara maktuf dan maktuf alaih itu bisa ya. Jadi antara maktuf dan maktuf alaih itu bisa dikumpulkan ya. Misalkan isyrab, minumlah asyaya teh awil labana atau susu ya. Milih salah satunya saja boleh, diminum dua-duanya juga boleh. Oke. Nah, kemudian makna au yang ketiga adalah bermakna idhrab. Idhrab itu maknanya adalah tetapi gitu ya. Intinya adalah membatalkan yang pertama kemudian menjadikan yang kedua ya gitu. Contoh misalkan idhab, pergilah ila Dimasko, ke Damaskus ya, ke Damaskus, au ta'dalika. Tapi tinggalkanlah itu. Jadi artinya jangan pergi ke Damaskus ya, tapi jangan pergi ke Damaskus. Artinya apa? Yang pertama ini tadi di cancel. Nah, yang jadi adalah kebalikannya atau yang kedua ini tadi. Jadi idhrab itu bermakna tetapi, membatalkan yang maktuf alaihnya. Oke, nah kemudian au ketika jatuh setelah kalam khobariyah. Kalam khobariyah itu ya berita ya. Misalkan dia menggunakan fi'il madhi ya, jatuh setelah fi'il madhi atau fi'il amar atau jumlah ismiyah begitu dan lain-lain. Maka memiliki 3 makna. 1 syak ya, ragu. Yang kedua adalah ibham, sengaja menyamarkan ya. Syak atau ibham, contohnya satu contoh misalkan ja'a zaidun au amrun ya. Sampean yang mengatakan informasi ini, ja'a datang, zaitun siapa Zaid, au amrun atau amar. Ini syak yang pertama. Ya, dalam kasus yang pertama adalah syak, ragu. Yang datang Zaid atau amar ya. Nah, jadi ragu. Memang tidak yakin apakah Zaid apakah amar. Atau berfaedah yang kedua, berfaedah ibham. Memang sengaja disamarkan. Dia sengaja mengkaburkan informasi itu. Yang datang Zaid atau amar ya. Dia sengaja mengaburkannya gitu. Jadi ibham menyamarkan, mengkaburkan informasi. Atau lit taksim, atau di situ untuk pembagian ya, untuk pembagian. Misalkan pembagian itu pembagian gitu ya. Zuhron ya, au asron begitu ya. Au
maghriban gitu kira-kira. Intinya bermakna pembagian ya. Duhron boleh duhur atau asar atau maghrib dan seterusnya. Taksim itu maknanya adalah pembagian. Oke. Nah, berikutnya adalah am. Am ini adalah ditolabi ta'yin untuk mencari sebuah meminta kejelasan gitu kira-kira. Jadi tolabi ta'yin itu meminta kejelasan. Dia jatuh setelah hamzah istifham. Meminta kejelasan misalkan aindaka zaidun amrun. Ya, aindaka zaidun amrun. Oke, apakah di sampingmu Zaid atau Amar? Di sampingmu itu ada Zaid atau Amar. Dan ada syarat kalau penggunaan am ini bermakna atau ya. Penggunaan am itu dia harus jatuh setelah hamzah begitu. Ya, oke. Nah, kemudian bal di sini bermakna idrob. Idrob itu tadi maknanya adalah tetapi. Dengan syarat dia jatuh setelah kalamin musbatin, setelah kalam yang musbat. Musbat itu lawannya nafi. Kalau nafi itu tidak, kalau musbat itu kalam yang menetapkan. Artinya tidak ada makna tidak ada makna jangan di sana. Baik itu bermaksud atau maksudnya kalam musbat itu bentuknya khobariyah, berita, atau amar sebuah perintah begitu. Koma berdiri salimun, siapa salim, bal kholidun tetapi kholid. Nah, gitu ya. Kemudian artinya di sini koma salimun ini adalah kalam musbat. Kalam musbat dalam arti di sini tidak ada nafi atau tidak ada nahi di dalam lafaz koma salimun. Atau liyakum hendaklah berdiri aliyun, siapa Ali. Ini fi'il amar ya, pakai pakai lam amar. Jadi fi'il amar goib. Bal saidun tetapi said. Nah, jadi di sini bal bermakna idrob. Idrob itu artinya apa? Pindah, artinya memindahkan hukum dari lafadz sebelumnya kepada lafadz yang jatuh setelah bal gitu. Atau yang berikutnya adalah berlaku istidrok. Berlaku istidrok itu adalah in waqa'at ba'da nafyin au nahyin. Istidrok itu adalah melanjutkan pembicaraan untuk menghilangkan prasangka yang diduga tetap atau tidak tetap. Nah, contoh misalkan ma koma, karena tadi kalau bermakna istidrok itu jatuh setelah nafi atau nahi, maka di sini ada ma yang bermakna nafi, bermakna tidak. Ma koma tidak berdiri salimun, siapa salim, bal kholidun tetapi kholid. Maknanya istidrok itu apa tadi? Meniadakan hukum dari lafadz sebelumnya dan menetapkan hukum pada lafadz setelahnya. Bal bermakna istidrok meniadakan hukum dari salim dan menetapkan hukum pada kholid. Tidak berdiri, jadi hukum tidak berdiri ini tidak pada salim tapi pada kholid. Artinya yang tidak berdiri adalah kholid. Tidak berdiri siapa salim tetapi kholid gitu ya. La yadhabu sa'idun, la yadhab, oh ini berlaku nahi, jadi la yadhab jangan ya, la yadhab jangan pergi, sa'idun siapa Sa'id, bal kholilun tetapi kholil gitu ya. Jadi hukum ini ditetapkan kepada kholil. Ketika jatuh setelah nafi atau nahi, maka bal bermakna istidrok. Jadi intinya bal itu maknanya adalah tetapi. Ada kalanya jatuh setelah kalam musbat, yakni yang tidak ada nafi atau nahinya. Ada kalanya jatuh setelah nafi atau nahi. Oke, contoh berikutnya atau huruf atau berikutnya adalah huruf athof lakin. Lah, lakin ini adalah bermakna istidrok dengan beberapa syarat. Yang pertama adalah lakin itu didahului oleh nafi atau nahi. Ya, di situ harus didahului oleh nafi atau nahi. Terus yang kedua adalah lakin itu tidak boleh bersamaan dengan wa. Jadi nggak boleh kemudian terus walakin. Ya, kita kan sering ketemu walakin. Ya. Lakin yang berlaku huruf athof itu nunnya mati ya kan, karena nanti ada lakinna ya yang di situ nunnya bertasdid. Kalau itu bukan huruf athof tapi saudaranya inna. Mama lortu, saya tidak berjalan birojulin bertemu dengan seorang laki-laki yang bodoh jahilin ya. Lakin alimin tetapi seorang laki-laki yang alim. Oke, jadi syarat yang pertama dia didahului oleh nafi atau nahi, sudah ada huruf nafi di depan. Kemudian tidak bersamaan dengan wa ya, tidak bersamaan dengan wawu, maka di sini lakin saja bukan walakin. Oke. Nah, ini jika lakin itu ya, ini kasusnya lakin, masih kasusnya lakin.
Jika lakin itu jatuh setelah wawu, artinya ada wawunya menjadi walakin. Atau dia tidak didahului nafi ya, badal ijab. Jadi ijab itu maksudnya dia kalam yang tidak ada nafinya, maka dia berlaku huruf ibtida. Artinya di situ tidak berlaku sebagai huruf atof, itu adalah sebagai titik permulaan. Jadi huruf ibtida itu permulaan. Ambil contoh, ada sebuah ayat Al-Qur'an, maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah. Di sini ada lafadz lakin, tapi lakinnya didahului atau bersamaan dengan wa menjadi walakin. Maka Rasulullah yang dibaca nasab ini dia tidak atof kepada aba ahadin. Ini aba ahadin asmaul khamsah ya. Jadi nasabnya dia pakai alif bukan pakai fathah. Oke. Maka Muhammadun, tidak ada Nabi Muhammad, aba ahadin adalah bapaknya seseorang ya, menjadi khobarnya kana. Nah, walakin Rasulullah ini dibaca nasab juga. Tidak kemudian Rasulullah ini nasabnya adalah karena atof kepada lafadz aba. Kenapa? Karena lakin di sini bersamaan dengan wawu, sehingga dia tidak berlaku sebagai huruf atof, tetapi sebagai huruf ibtida. Nah, sehingga ketika di sini berlaku sebagai huruf ibtida atau sebagai huruf permulaan ya, maka nasabnya Rasulullah ini adalah dengan mengira-ngirakan lafadz lain, dengan mengira-ngirakan kana Muhammadun Rasulullah ya, jadi seperti permulaan. Walakin kana Muhammadun ya, Nabi Muhammad adalah Rasulullah, ada menyimpan lafadz kana yang tersimpan di sini. Jadi tidak lantas lakin di sini menjadi huruf atof yang mengatofkan Rasul kepada aba ahadin, tidak, karena di sini lakin bersamaan dengan wa, jadi tidak bisa diatofkan. Tapi walakin di sini berlaku sebagai huruf ibtida permulaan, dan nasabnya Rasulullah adalah karena menyimpan lafadz kana Muhammadun. Oke, nah huruf atof berikutnya adalah huruf atof la yang berfaedah nafi. Oke, yang berfaedah nafi dan juga mengatofkan. Jadi dia itu sekaligus mengatofkan tapi juga berfaedah nafi. Dan kemudian dia ini hendaklah jatuh setelah lafadz ijab. Ijab itu artinya tidak, nafi tidak nahi ya. Jadi kebalikannya nafi dan nahi. Atau jatuh setelah amar, perintah. Oke, contoh misalkan Ja'a Sa'idun, Ja'a datang Sa'idun, siapa Sa'id, la Khalidun tidak Khalid. Jadi dia mengatofkan Khalid kepada Sa'id, tapi dia ini meniadakan. Jadi meniadakan hukum Ja'a daripada Khalid ya, meniadakan hukum Ja'a dari Khalid. Khud ambillah alkitab kitab, lal kolama tidak kolam ya, ini mengatofkan kolam pada kitab ya, tapi begitu pun dia mengatofkan, tapi dia juga meniadakan hukum khud kepada lafadz al kolam. Oke, nah berikutnya ya sudah, yang terakhir adalah huruf atof imma. Huruf atof imma ini maknanya sama dengan au, yakni atau ya, atau biasa disebut dimaknai juga dengan ada kalanya begitu kira-kira. Nah, syaratnya mengatofkan menggunakan imma ya, yang pertama adalah harus ada lafadz imma di depan. Kemudian yang kedua, imanya itu didahului oleh atau bersamaan dengan wawu. Oke, contoh misalkan jalis ya, jalis duduklah bersama immal ulama ya. Jalis immal ulama wa immaz zuhad ya. Di sini ada lafadz imma yang ini berlaku huruf atof. Nah, syaratnya imma yang kedua ini berlaku huruf atof, tadi di depan ada imma dan kemudian imma ini bersamaan dengan wawu. Nah, maka di sini dia mengatofkan lafadz az-zuhad kepada lafadz al-ulama begitu ya. Jadi syaratnya atof kepada imma itu satu, di depannya ada imma, dan yang kedua immanya ini bersamaan dengan wawu. Nah, adapun maknanya imma itu sama dengan au, yakni maknanya adalah atau. Wallahu mufidan wallahu alam.